Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja'. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang satu bab yang kemudian sedang marak di negara kita. Tahun 2023 itu laporan PPATK, dana yang kemudian terjadi atau terhimpun karena judi online itu 321 triliun. Ya. Bahkan proyeksi zakat saja tidak mencapai itu. Ini artinya proyeksi zakat 374, yang terkumpul itu baru tidak sampai 10%. Ya. Tapi yang haram itu 321 triliun. Padahal ketaatan itu tidak membebani manusia, tapi maksiat itu yang membebani manusia. Dari sisi apapun, bahkan dari sisi ekonomi, semuanya membebani. Tapi ya beginilah, iblis itu kalau sudah dia goda, maka yang buruk itu tampak baik di hadapan manusia. Ya. Konten judi online itu yang sudah diblokir 1.900.000 lebih. Yang belum itu lebih banyak dari yang sudah. Ya. Bahkan seperti yang Pak Rohiman bilang tadi, kalaulah judi ini dilakukan hanya orang-orang yang memiliki kelemahan dalam finansial, buktinya dia masuk ke semua instansi, ya, luar biasa. Mari kita bahas, mudah-mudahan ini menjadi dakwah kita untuk kemudian memerangi judi online. Judi dalam Islam disebut maisir. Maisir asal katanya yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Ya. Maka kita menemukan satu terminologi bagaimana kemudian Islam membahasakan judi ini berdasarkan asal kata atau substansi dari judi itu sendiri. Yusrun artinya mudah, berarti judi ini menawarkan kemudahan. Jadi manusia yang tidak mau susah payah bekerja, tidak mau banting tulang untuk mencari rezeki, biasanya ketika dia melihat judi, dia merasa judi ini jalan keluar. Gak usah kerja, main judi dapat duit dengan mudah. Maisir yusrun. Padahal bekerja ini ibadah. Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ini yang membuat beliau kagum terhadap seseorang justru karena dia bekerja. Ya, bukan hanya karena dia rajin ibadah, tapi kemudian dia itu rajin bekerja. Ya, karena kerja ini merupakan satu hal yang kemudian menunjukkan sempurnanya tawakal seseorang di dalam masalah kehidupan dunia. Maka sekali lagi, judi disebut apa? Maisir. Maisir itu yusrun. Yusrun itu mudah. Iblis itu kalau dia menawarkan jebakan bagi manusia, biasanya jebakan paling ampuh tuh hal-hal yang mudah.
Biasanya manusia itu masuk jebakan ketika dia melihat kemudahan di hadapan matanya. Betul? Ya, dalam urusan apapun, kalau kita menemukan kemudahan, wah ini perkara yang kemudian sangat membahagiakan. Ya, tapi mudah yang mubah, mudah yang halal, mudah yang masuk kategori yang syar'i, monggo silahkan. Tapi kalau mudah yang dalam konteks melanggar, nah ini hati-hati. Ya, jadi maisir yusrun ini bikin orang-orang itu punya perspektif di dalam pikirannya, enak nih, nggak usah kerja, main judi, cepat dapat uangnya, nggak usah ngeluarin keringat, gitu ya. Nah, maka judi ini dia sifatnya tabaiyah. Tabaiyah itu artinya dia terikat. Dia itu turunan atau derivasi dari satu perkara haram yang lain. Ya. Saya kasih contoh. Pencucian uang, dia tabaiyah dengan korupsi. Pasti dimulai dengan korupsi dulu karena nanti dia mau mencuci uangnya. Ya. Nah, judi itu dimulai dari goror. Nah, dia turun jadi maisir. Dia tabaiyah. Dia itu terikat, dia itu turunan dari satu perkara haram yang lain. Ya. Nah, maka goror itu melahirkan apa? Maisir. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang kemudian Allah bahasakan lebih dulu. Ya, biasanya tuh kalau yang haram, lihat dulu efeknya itu apa. Ya. Definisinya kita sudah temukan. Mari kita lihat apa yang Allah katakan tentang judi ini di dalam Al-Quran. Ya. Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Ini dua hal ini Allah katakan di dalam Al-Quran. Katakanlah jika mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, qul fihima ithmun kabir. Katakan di dalamnya itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya bagi sebagian beberapa manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka ini tuh jadi prinsip kita dalam kehidupan. Perkara apapun, walaupun ada manfaatnya bagi kita, tapi jika ada aspek larangan bahwa itu dosa, maka tinggalkan. Kita tidak lihat manfaatnya, tapi kita lihat mudarat dosanya. Maka Allah tegaskan, khamar, maisir, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, ini kita garis bawahi betul. Yang anehnya Pak, ada public figure, apa itu bahasanya, influencer, mengiklankan judi online di media sosial. Antum pernah ketemu ketika buka YouTube atau apapun? Ada iklan di mana judi online diiklankan? Ada kaidah dalam Islam. As-sababu kal fa'il. Seseorang yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu, penyebab, ya, artinya dia ini penyebab. Dia tidak melakukan bersama pelaku, tapi dia hanya menjadi penyebab. Dia hanya nunjukin, dia hanya mengarahkan, dia hanya menyebabkan. Maka hukumnya dia sama kayak pelaku. Walaupun dia nggak melakukan, oh saya hanya nunjukin doang. Begitu. Ya. Nah, itu hukumnya sama. Kalau dalam kebaikan, maka dia beruntung. Tapi kalau dalam keburukan, maka dia merugi karena posisi dia tuh dihukumi sama kayak pelaku. Dia bukan penjudi, tapi dia mengarahkan orang untuk berjudi, maka hukumnya dia sama kayak penjudi, Pak. Jadi kalau dia iklankan, yang nonton ada 2.000 orang, dari 2.000 orang ini
yang kemudian ikut main judi gara-gara iklan itu 500 orang, maka dosanya dia 500 berjudi. Waliyadzubillah. Itu Al-Baqarah 219. Mari kita lihat dalam Al-Maidah 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini lagi-lagi Pak, kalimat ini kalau sampai disebut di dalam Al-Quran, maka ada hal yang penting yang ingin Allah sampaikan. Ya, perintah haji, perintah puasa, perintah zakat, larangan riba, itu dimulai dengan kalimat ini. Allah itu kalau menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, konteks yang disampaikan setelahnya itu tegas dan penting. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, dua perkara. Khamar, judi, rijsun. Apa itu rijs? Najis. Najis. Allah membahasakan khamar, maisir, najis. Najis itu kotoran. Sesuatu yang kemudian menjijikkan. Ya. Antum kalau jalan di tengah jalan ketemu apa? Kotoran anjing, didekati atau dijauhi? Dijauhi. Maka konsep judi itu najisnya sama. Ya. Cuman mungkin najis yang ini enggak mengeluarkan bau, Pak. Kata Allah apa? Rijsun. Habis itu dipertegas lagi. Min amali syaitan. Dia itu perbuatannya syaitan. Habis itu Allah pertegas lagi. Ya. Rij, najis. Min amali syaitan, perbuatan syaitan. Allah ngasih solusi. Ya. Allah ngasih solusi. Apa solusinya? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka solusi untuk kemudian kita tidak kena najis dan perbuatan syaitan itu cuma satu solusinya. Fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Wah, ini Masya Allah, satu-satunya cara untung dalam judi itu cuma jauhin, Pak, bukan dekatin. Siapa kira-kira yang menang dalam permainan judi? Bandar, ya. Ada salah satu jamaah kita itu dia bilang, Ustaz, ana tuh dulu beliau tinggal lama di Amerika. Dan ana tuh driver taksi. Ana sering nongkrong di depan kasino di Amerika. Yang keluar dari situ, apa bahasa kita? Udah hidup segan mati tak mau, Pak. Sudah kayak orang yang, ya nggak ada yang untung, Pak. Apalagi di tempat permainan judi, kasino seperti itu kan, mereka punya trik-trik untuk membuat orang lain kalah. Ya, Masya Allah. Nah, itu Allah katakan apa? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dan larangan-larangan ini Bapak Ibu sekalian, larangan tentang judi ini, ya. Inna mafsadatal maisiri a'zamu min mafsadatir riba. Li'annahu yashtamilu 'alal mafsadatain. Dikatakan di sini bahwa kerusakan yang timbul dari judi itu bahkan lebih besar daripada riba. Kerusakan judi lebih besar daripada riba. Li'annahu yashtamilu 'ala mafsadatain. Karena dia ini mengandung dua kerusakan. Mengandung apa? Dua kerusakan. Mafsadatul aklal mali bil haram. Kerusakan pertama adalah memakan harta dengan cara yang haram. Wa mafsadatul lahwil haram. Kerusakan yang kedua karena dia melakukan lahwi, hiburan
di mana hiburannya ini haram. Ya. Maka kemudian pandangan ini itu kemudian merujuk kepada apa yang Allah sampaikan dalam Al-Maidah 91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Masya Allah. Syaitan itu punya jalan untuk membuat manusia saling bermusuhan, saling benci. Itu lewat dua hal, Pak. Khamar, maisir, judi. Dulu, Pak, saya itu minggu pagi ya, di daerah timur sana ya, mungkin di semua tempat sama. Ini belum judi nih ya, kita bilang khamar dulu. Dokternya bilang begini, Ustadz, kalau sudah malam minggu saya tuh tidurnya nggak nyenyak. Kenapa? Pasti ada panggilan dari UGD. Dan semuanya itu akibat efek khamar. Itu akibat khamar. Ya. Ada yang ditusuk, ada yang dipukul, pokoknya banyak. Maka Allah itu menegaskan bahwa syaitan itu pintu dia membuat manusia saling benci dan bermusuhan. Satu adalah khamar. Yang kedua, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha ya fil khamri wal maisir. Lewat apa? Minuman keras dan judi. Ini berita, kalau antum buka nih berita beberapa bulan terakhir, yang bunuh diri gara-gara maisir banyak, Pak. Gantung diri, Pak, gara-gara judi online. Ada gara-gara judi online, ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Akhirnya pinjaman online. Ya, beliau gadaikan rumahnya, nggak bisa bayar, akhirnya gantung diri. Di Tangerang, dalam minggu ini aja sudah berapa? Satu, mohon maaf, buruh pabrik. Ya. Satu lagi saya lupa pekerjaannya apa. Yang jelas semuanya bermula dari judi online. Ya. Waliyadzubillah. Ada seorang anak menjual mobil ayahnya, Pak. Anak-anak jual mobil ayahnya. Ya. Mungkin umurnya sekitar 15-16 tahun. Itu di berita. Baru semalam saya baca. Gara-gara apa? Judi online. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Ini dikatakan di sini, dan judi itu bikin orang teralihkan dari zikir kepada Allah. Pikirannya tuh udah apa? Udah menang kalah, betul? Ya. Dulu itu saya pernah lihat ada orang tuh setiap hari bawa buku. Ya, orat-orat buku. Sampai di tempat satu fotokopi saya lihat, antum tiap anak ketemu itu, cuman anak nggak paham. Ternyata itu rumusnya togel. Masya Allah. Dibilang sama tukang fotokopi, Pak, ini orang nih tiap hari kerjaannya apa? Entah apa rumusnya. Bahkan yang motokopi bilang, saya tuh pernah motokopi buku judulnya Tafsir Mimpi Judi Togel. Sampai segitunya. Makanya Allah katakan di sini. Dan judi itu dia ini menyebabkan mafsadatain, dua kerusakan. Dan kerusakan yang Allah sebutkan di sini sampai dari
dia lupa berzikir kepada Allah sampai dia itu tidak lagi menegakkan salat. Fahal antum muntahun. Sudah disebutkan kerusakannya, kenapa kalian belum berhenti? Ya, kita mulai dari awal. Judi itu dosa besar. Ya. Kemudian judi itu apa? Najis. Judi itu apa? Perbuatannya syaitan. Judi itu bisa menyebabkan apa? Permusuhan. Bisa menyebabkan apa? Kebencian. Apalagi bikin orang itu teralihkan dari mengingat Allah. Apalagi dari salat. Maka waktu ayat ini turun Bapak Ibu, kalimat terakhirnya kemudian Allah katakan fahal antum muntahun. Setelah sudah dijelaskan ini tentang efeknya, tentang apa itu judi, apakah kalian tidak mau berhenti? Saat itu Umar langsung keluar dari rumahnya, intahaina ya Rabb, kami berhenti ya Allah. Itu khamar dibuang semuanya dari rumah-rumah masyarakat. Itu judi mereka berhenti pada saat itu juga. Cuman menarik. Bagaimana bentuk judi jahiliyah? Ini kita belum masuk online ya. Ini masih judi jahiliyah itu seperti apa, Pak? Jadi zaman dulu itu mereka judi karena orang-orang Arab Quraisy itu Qarasya itu melakukan perjalanan. Makanya Quraisy karena mereka suka melakukan perjalanan dagang. Ya. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Quraisy itu tiap tahun 2 kali mereka keluar dari rumahnya ke Yaman dan ke Syam untuk melakukan perjalanan dagang. Tapi ada orang yang jika musim dingin mereka nggak bisa keluar. Karena nggak bisa keluar inilah, maka mereka nggak punya nafkah. Artinya mereka nggak punya kemampuan untuk bekerja, untuk cari nafkah. Ini yang fakir ini. Akhirnya dibikinlah satu konsep. Mereka itu akan melakukan maisir. Ini onta akan dibelah-belah, dikasih nomor, nanti diundi. Yang menang, dia akan memberikan bagian dagingnya kepada fakir miskin. Tuh. Berarti judi yang kemudian terjadi pada zaman dulu, itu ada motif sosial, Pak. Ada unsur tabarruk di situ. Dilarang. Ya. Kalau zaman dulu tuh antum masih ingat SDSB, Pak. Masih ingat? Mungkin anak zaman sekarang udah nggak tahu apa itu SDSB. Porkas, togel. Ya. Nah, maka kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Maisir itu ada 2. Maisir lahwi, maisir qur'ah. Ya. Maisir lahwi dan maisir qur'ah. Judi lewat permainan dan judi lewat undian. Ini kurang lebih 2 bentuk judi yang kita kenal. Ya. Maisir lahwi, apa contohnya? Judi lewat permainan. Nah ini banyak, Pak. Ini medianya itu luar binasa. Apapun bisa dijadikan maisir lahwi. Mungkin kalau khamar itu terbatas, Pak. Orang kalau mabuk harus pakai minum. Gak mungkin air putih ini bisa memabukkan. Makanya dia gak bisa mabuk kecuali medianya adalah khamar. Tapi judi, Pak, medianya banyak, Pak. Apa saja tuh bisa jadi. Apa misalnya, Pak? Antum kasih contoh permainan yang bisa jadi judi. Semua bisa. Bola bisa, Pak. Tebak skor. Nah yang online itu diantaranya banyak tebak skor ini.
Apalagi Pak, yang dianggap sederhana, mereka sangka itu bukan maisir, kalah bayar. Hati-hati Pak. Karena definisi dari ulama, di antara Imam Syafi'i, mereka mengatakan judi itu mempertaruhkan harta. Pasti salah satunya itu kehilangan harta. Saya tanya, kalah bayar ini judi atau bukan? Judi Pak. Maka jangan kemudian kita itu menganggap sepele. Main bulu tangkis, kalah bayar lapangan, hati-hati Pak. Kadang nggak disangka, tapi dia melakukan maisir lahu. Yang paling benar bagaimana? Kalah menang, ana bayar. Itu. Ya. Nah. Ada judi, ada ju'alah. Ingat, dua ini beda. Ju'alah itu Nabi pernah mengatakan, kalau kamu mengalahkan saya lomba lari, saya berikan kamu seekor kambing. Tapi kalau saya menang, tidak ada kewajiban apapun untukmu. Satu arah. Ini ju'alah, bukan judi Pak. Ju'alah. Ju'alah itu sama kayak sayembara. Barang siapa bisa melakukan ini, dia akan dapat ini. Tanpa dia bayar apapun. Nah itu ju'alah namanya. Ya. Bagaimana Pak? Barang siapa yang belanja menemukan akan menikah dengan anaknya. Benar itu ju'alah itu. Ya, baik. Maka satu maisir lahwi. Bahkan saya tuh sering mengatakan, ini judi. Ya, bahkan nanti kalau kita katakan yang online ini ditutup, dia punya pintu-pintu lain. Ini contoh nih Pak. Saya dulu tuh, saya sering kemudian menceritakan ini kepada jamaah, betapa mudahnya orang itu menemukan jalan untuk berjudi. Apalagi sekarang online Pak. Dulu zamannya belum online, saya ingat itu di suatu daerah, kebetulan habis subuh itu, saya kelaparan ke depan pengen beli Indomie ya, ini 20 tahun lalu ini. Di tepi jalan memang ya. Jadi mobil itu lalu lalang itu sekitar jam 5 subuh. Ada dua orang lagi duduk Pak, lagi nongkrong. Satu itu tukang jamu kalau nggak salah, karena ada tempat jamu. Satu tuh saya lupa. Nah itu megang duit. Nah itu ternyata satu ngasih 2.000 ke sebelah, sebelah ngasih 2.000 ke sebelah. Kan bingung kita Pak. Ini dua orang nggak ngobrol, nggak interaksi, tapi tiba-tiba mindahin duit. Kata tukang Indomie, bang, lagi main ganjil genap ini. Bagaimana? Jadi yang sebelah ini ganjil, Pak. Yang sebelah genap. Setiap mobil yang datang dari sana, kalau belakangnya genap, maka ganjil harus bayar. Astagfirullah. Makanya maisir itu, kenapa Allah tegaskan itu najis? Karena betapa mudahnya orang itu menemukan jalan untuk ke situ. Mudah sekali Pak. Kalau misalnya dulu main kartu remi itu, main domino, kalau ketemu digerebek, ya kan? Kita tuh nggak pernah tahu orang itu menggunakan hal yang paling sederhana untuk main judi. Ya. Misalnya mereka udah kehilangan akal, ini di sini tutup, di sini tutup, udah Pak. Dia nongkrong berdua main judi, gimana? Ini yang masuk pintu ini laki-laki atau perempuan? Jadi Pak. Ya. Mudah Pak, memang makanya namanya maisir. Mudah. Apalagi zaman online. Makanya kan ada nih DPR RI diketemukan 90 kan orang. Legislatif keseluruhan katanya sampai 1.000 orang. Antum bayangkan, daya rusaknya kata Allah, dia bikin otak kita nih rusak, udah nggak bisa berzikir.
Maka daya rusaknya ini sama kayak narkoba. Antum lihat rumah sakit yang menangani orang yang stres gara-gara judi online itu udah banyak, Pak. Jangan dianggap remeh daya rusaknya maisir ini. Sama seperti daya rusaknya khamar kepada manusia. Kan ada tuh orang ketergantungan miras sampai harus ke psikolog. Ini sama, Pak. Rumah tangga rusak gara-gara apa? Judi online. Paling mudah, Pak, lewat handphone, antum punya koneksi, udah, bahkan main dikasih modal. Judi online itu main dikasih dulu, apa istilah kita tuh? Dikasih kredit. Dia mau main nih, nggak punya duit nih, mereka ngasih kredit, Pak. Dikasih kayak voucher, boleh main 50.000, udah, Pak. Dikasih menang dulu. Ya. Ajaibnya, antum tanya orang yang main judi online, hari ini kalah 10 juta, Pak. Besok dia menang 1 juta, bahagianya itu ngalahin dia ketika dia kalah 10 juta. Ajaib itu. Kenapa? Otaknya sudah kemudian Allah kata itu sudah lupa segala-galanya. Makanya kita berharap pemerintah itu bisa, walaupun memang ada yang mengatakan rata-rata servernya dari luar negeri. Makanya dia biasanya pakai penampung uang. Kan ketangkap di Cianjur itu. Dia ngontrak tapi rekeningnya ada 300 miliar lebih. Antum baca itu dipublish di media online. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya tuh cuma ngumpulin buku tabungan masyarakat. Nanti tiap bulan dibayar. Jadi buku tabungan ini itu cuma nampung uang judi online. Ini, Pak, yang paling kecil. Antum bayangkan 321 triliun. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Jadi maisir, makanya dikatakan mafsadatain, rusaknya tuh dua. Satu, makan harta haram. Yang kedua, rusaknya dari hiburan. Dan dia membuat orang jadi lalai berzikir. Rusaknya dua, vertikal, horizontal. Ya. Dengan Allah hubungannya rusak, dengan manusia hubungannya rusak semua. Ya. Maka maisir yang pertama lahwi, permainan. Apapun jadi media. Ya. Yang kedua, maisir qur'ah. Judi lewat undian. Nah, ini yang sering kita kenal judi slot di online. Yang luar biasanya 80% dari 321 triliun ini itu slotnya 100.000 ke bawah, Pak. Berarti yang main sebagian besar menengah ke bawah. Masya Allah. Padahal Allah tuh gak pernah nyusahin kita. Ya. Maksiat itu, ketaatan tuh gak pernah membebani ekonomi seseorang. Justru kemaksiatanlah yang membebani manusia. Ya, luar biasa. Nah, tapi nggak semua maisir qur'ah itu maisir. Saya ulangi, tidak semua maisir itu qur'ah itu maisir. Ya, qur'ah yang maisir itu ya togel, SDSB, apalagi, Pak? Porka, ya, yang intinya kita bayar, habis itu diundi. Ya, kalau qur'ah yang lain tuh seperti contoh, zaman dulu, ya, kalau zaman sekarang keinginan manusia sudah menurun terhadap perkara-perkara ini. Tapi zaman dulu itu untuk sholat di shaf paling depan itu sampai diundi, Pak, karena fadilahnya itu besar. Orang tuh rebutan untuk bisa ada di depan. Ini orang rebutan, Pak. Makanya diundi. Maka undian
untuk menentukan yang hak di antara yang hak itu boleh. Undian arisan boleh? Boleh. Kenapa nggak ada unsur kalah menang di dalam arisan? Betul? Semua orang punya hak yang sama, cuman untuk menentukan mana yang paling berhak harus diputuskan dengan qur'ah. Boleh, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Contoh Masjid Kuba memberikan hadiah umroh bagi orang yang sholat subuh di Masjid Kuba. Ternyata semua orang datang sholat subuh. Maka mereka semuanya berhak. Untuk menentukan yang hak dari yang paling hak, qur'ah sudah. Boleh, tidak apa-apa. Nabi SAW dulu, waktu beliau mau safar, ya, itu diundi siapa istri yang boleh ikut menemani beliau. Di qur'ah itu. Ya antum, ana nggak usah di qur'ah, orang cuma satu. Gitu ya. Dulu Pak, azan ini muadzin, saya tuh selalu iri sama muadzin ini. Muadzin ini kan menerima semua kebaikan yang muncul pada hari ini karena nidanya, karena panggilannya. Saya tanya, ini speaker Masjid Kuba ini sampai kemana daya jangkaunya Pak? Sampai kemana? Kira-kira sampai kemana? Sampai depan ya, depan jalan misalnya. Klaster sampai depan. Maka suaranya dia tadi, dia mencapai klaster depan, mau lewatin makhluk hidup, mau benda mati, maka dia dapat pahala semuanya. Nih, semua orang yang hadir di masjid karena panggilan dia, sholat di sini, maka dia dapat pahalanya. Untuk bisa bayangkan, maka dikatakan untuk menentukan siapa yang adzan itu sampai di qur'ah. Boleh qur'ah seperti ini. Tuh. Ya. Ini bahaya ini. Besok-besok masih jam 3 udah ada yang adzan di sini. Nah, qur'ah seperti ini boleh, Pak. Dia diperkenankan, tidak apa-apa. Dulu Nabi Yunus ketika beliau naik di atas kapal itu di qur'ah Pak. Kapalnya keberatan, harus dikurangi muatannya. Akhirnya di qur'ah keluarlah nama Nabi Yunus. Cuman orang-orang pada nggak mau, udah ulang lagi jangan dia. Muncul nama Nabi Yunus kan di qur'ahnya sampai 3 kali. Nah, qur'ah seperti ini masih boleh Pak, tidak apa-apa. Qur'ah yang tidak boleh ketika orang main undian. Ini kita pada ngumpulin duit semua, dikumpulin, habis itu diundi. Ada yang menang, ada yang kalah. Ini haram hukumnya, nggak boleh. Fun bike, sepeda sehat. Nih uang pendaftaran 20.000. Nanti akhirnya diundi. Ya. Ini Pak, 2 maisir terjadi dalam satu waktu. Lewat apa? Lewat lahwi, permainan. Habis itu lewat qur'ah. Habis itu diundi tuh. Yang menang dapat sepeda misalnya. Dapat mobil misalnya, ya, dapat TV. Ini kan berarti yang kalah nggak dapat apa-apa, sementara dia sudah bayar. Ada yang menang, ada yang kalah, maisir Pak. Itu hati-hati. Ya. Nah, saya izin minum dulu ini. Nah. Nanti turunannya masih panjang ini. Karena nanti kita akan bahas tentang bagaimana hukumnya, kemudian praktek yang terjadi di dalam jual beli, ya, nanti kita bahas insyaallah. Yang jelas kita ulangi lagi, maisir itu ada berapa? 2.
lahwi, permainan, qur'ah, undian. Ya, dan ini yang terjadi, judi slot. Nah, itu semua. Kalau tebak skor itu maisir lahwi, lewat permainan. Jadi dalam online itu sekarang mau lahwi, mau qur'ah, semua ada. Mudah. Antum pakai handphone, makanya sekarang sudah ada, nanti kayaknya harus dilakukan razia handphone di Masjid Kuba ini. Sekarang kan instansi razia handphone, Pak. Diperiksa tuh, ada nggak aplikasi judi online di dalam? Ya, Masya Allah, mudah-mudahan. Maka perhatikan anak-anak kita, Pak. Yang sudah diblokir itu 1.900.000 lebih konten. Yang masih ada tuh masih banyak. Maka dari kajian ini saya ingatkan para influencer, berhati-hatilah Anda ketika kemudian mengiklankan judi online di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau antum sadari itu haram tapi sengaja antum langgar, berhati-hatilah. Ya, kita tahu orang maksiat itu dua, bisa babil istihtar wa bisa babil da'af. Ada orang yang mungkin dia main judi online karena dia kepepet, dia lemah dalam hawa nafsunya. Tapi yang paling bahaya orang main judi online karena iseng-iseng. Ya, dia punya harta banyak tapi pengen main. Nah, dan dia tahu itu haram, itu paling bahaya itu. Wal iyadu billahi min dzalik. Saya kira kita tanya jawab. Tafadhal. Nanti kita akan bahas lebih panjang tentang perkara seperti ini di bulan depan.